Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketika dunia berubah dengan cepat dan ketika pariwisata global menghadapi tantangan keberlanjutan, Bali tetap berdiri dengan satu kekuatan yang tak tergantikan, budaya lokalnya. Budaya inilah yang menjadi jiwa dari setiap senyum masyarakatnya, setiap upacara, setiap tarian, dan setiap langkah pembangunan yang kita lakukan. Bali tidak dikenal karena keindahan alamnya, tetapi karena cara hidup masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai Trihitakarana. Keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Inilah filosofi yang menjadi dasar pembangunan Bali termasuk pada sektor pariwisata. Ketika wisatawan datang ke Bali, mereka tidak hanya mencari pantai dan matahari, mereka datang untuk merasakan harmoni, bagaimana manusia dan alam hidup berdampingan. Bagaimana spiritualitas dan kehidupan modern berjalan beriringan. Inilah keunggulan kita, pariwisata yang berakar pada budaya dan nilai kearifan lokal. Konsep Sakerti juga menjadi panduan dalam setiap kebijakan pembangunan. Kita menjaga Atma Kerti, kesucian jiwa manusia, Segara Kerti, kemuliaan laut dan pantai, Danu Kerti, kelestarian sumber air, Wana Kerti, keberlanjutan hutan dan tumbuhan, Jana Kerti, pemuliaan manusia dan kehidupan sosial, serta Jagat Kerti, penyucian alam semesta. Setiap aspek ini saling berhubung dan menjadi landasan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Bali juga memiliki keunggulan dalam karakter wisatawannya. Kita mengedepankan wisatawan yang berkualitas dan bermartabat, mereka yang menghormati adat, memahami tradisi, menjaga lingkungan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat lokal. Wisatawan seperti ini bukan hanya datang, tetapi tinggal lama, membelanjakan lebih banyak dan kembali berulang kali karena mereka merasakan nilai, bukan sekedar pemandangan. Melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, serta penguatan tata kelola melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan dengan arah yang benar, profesional, beretika, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya. Kita juga memperkuat kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, industri pariwisata, akademisi, media, dan masyarakat. Inilah bentuk nyata dari semangat pentahelik yang menjadikan pariwisata bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik bersama seluruh kerama Bali. Bali unggul bukan karena gedungnya, bukan karena fasilitasnya, tetapi karena jiwa yang hidup dalam setiap warganya. Kita menjaga budaya bukan untuk masa lalu, melainkan untuk masa depan. Budaya adalah akar yang membuat pariwisata Bali tumbuh kuat, sekaligus sayap yang membawa terbang tinggi. Mari bersama-sama menjaga keunggulan ini. Mari kita rawat, kita hormati tradisi, kita lestarikan budaya, karena di sanalah letak martabat dan keindahan sejati Bali. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing. Kebijakan PWA bertujuan untuk memperkuat komitmen Bali dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup melalui mekanisme pungutan yang transparan berbasis sistem digital Log Bali. Dan berikut cara mengakses aplikasi Log Bali. We love 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 Bali. Mari kolaborasi bersama dalam layanan Love Bali Endpoint. Bagi Anda, pelaku usaha pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, travel dan cruise agen, kami mengajak Anda bergabung sebagai mitra yang tergabung dalam Endpoint Love Bali. Untuk mendaftar, silahkan kunjungi laman lovebali.baliprof.go.id/endpoint atau scan QR berikut, lalu lengkapi syarat-syarat pendaftarannya. Sebagai endpoint, Anda dapat mengisi konten di laman Love Bali untuk mempromosikan usaha, sekaligus berkontribusi dalam pelindungan kebudayaan dan pelestarian lingkungan Bali. Kami juga telah menyediakan media sosialisasi dan QR Code pembayaran. Silakan unduh, cetak, dan tempatkan di titik-titik strategis yang mudah diakses oleh wisatawan. Dengan demikian, wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pembayaran cukup dengan satu kali scan. Pihak endpoint juga difasilitasi untuk dapat melakukan pengecekan levy voucher melalui sistem Love Bali Endpoint. Apabila wisatawan belum melakukan pembayaran, pihak endpoint dapat mengarahkan untuk melakukan scan QR atau dapat difasilitasi baik secara perorangan maupun kolektif. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Provinsi Bali memberikan imbal hasil sebesar 3% dari total transaksi yang Anda fasilitasi. Kontribusi Anda sangat berarti bagi upaya pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Mari bergabung di Love Bali Endpoint. Satu aksi sederhana hari ini menjadi langkah besar menjaga Bali untuk generasi selanjutnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi tentang salah satu langkah penting pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keindahan dan kelestarian Pulau Dewata, yaitu melalui program sosialisasi dan monitoring pengelolaan sampah berbasis sumber atau PSBS, khususnya di sektor hotel, restoran, dan kafe yang kita lebih kenal dengan sebutan Horeca. Kita semua tahu bahwa pariwisata Bali bukan tentang keindahan dan alam dan budaya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola dengan penuh tanggung jawab. Sektor Horeca adalah wajah utama pariwisata kita. Dari sinilah jutaan wisatawan mendatangkan kesan pertama tentang Bali, tentang kebersihan pantai,
udara yang segar, dan keramahan masyarakatnya. Namun, di balik itu, sektor ini juga menjadi salah satu penghasil sampah terbesar di provinsi kita. Melalui program PSBS, pemerintah Provinsi Bali mendorong setiap pengelola hotel, restoran, dan kafe untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang, tetapi sesuatu yang bisa dipilah, diolah, bahkan memberi nilai tambah ekonomi. Paradigma lama, kumpul, angkut, buang, kini bergeser menjadi pilah, olah, manfaatkan. Di lapangan, kita melihat banyak dampak positif dari pelaksanaan program ini, misalnya di sejumlah hotel di kawasan Nusa Dua dan Ubud, sampah organik dari dapur kini diolah menjadi kompos yang digunakan untuk taman dan landscape hotel itu sendiri. Sementara sampah anorganik seperti botol kaca dan plastik dikumpulkan secara terpisah dan disetor ke bank sampah, memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja kebersihan. Beberapa restoran di Denpasar dan Gianyar bahkan telah bekerja sama dengan TPS 3R setempat, tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk memastikan sisa makanan dan limbah dapur mereka tidak berakhir di TPA, tetapi kembali ke alam dalam bentuk pupuk. Kafe-kafe kecil pun mulai berinovasi, misalnya dengan mengganti sedotan plastik menjadi bambu atau stainless steel dan menyediakan wadah terpilah untuk pengunjung. Program sosialisasi PSBS ini juga membawa dampak sosial yang nyata. Pegawai hotel dan restoran kini lebih sadar akan pentingnya memilah sampah sejak dari sumber, dan rasa bangga haru bahwa mereka turut menjaga lingkungan Bali. Melalui kegiatan monitoring rutin, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata juga terus memberikan pendampingan dan edukasi agar praktik ini benar-benar berjalan dan berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, manfaatnya pun terasa. Biaya pengangkutan sampah ke TPA berkurang karena volume residu menjadi lebih sedikit. Sampah anorganik yang dikumpulkan dapat dijual kembali dan hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan kebersihan lingkungan atau kesejahteraan karyawan. Semua ini menunjukkan bahwa pengolahan sampah yang baik tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan pariwisata Bali. Program PSBS adalah perwujudan nyata dari visi Nangun Satkerti Loka Bali menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita membangun kesadaran bersama bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita teruskan semangat ini bagi setiap hotel, restoran, dan kafe. Pengolahan sampah berbasis sumber bukan sekedar kewajiban, melainkan bagian dari komitmen moral kita terhadap Bali yang bersih, indah, berkelanjutan. Oke, kami dari Desa Potato Head sudah mempunyai waste management ini dari 2017. Jadi di 2017 itu kita sudah mulai untuk bisa memisah sampah, mengolah sampah seperti yang dilihat barusan. Jadi kita bisa mengajak juga hotel-hotel lain biar sama seperti apa yang mau kita lakukan sekarang ini. Karena ketika nanti semua hotel di Bali bisa sama mempunyai waste management seperti yang kita punya, mudah-mudahan kita bisa mengurangi sampah yang kita buang ke TPA seperti pemerintah yang saat ini lakukan. Bisa kita mengolah sampah itunya berbasis sumber, kita bisa mengolah, kita bisa mengurangi sampahnya dari sumbernya, seperti itu. Thank you. Hari ini
Saya berbicara bukan sekedar sebagai pejabat, tetapi sebagai rekan kerja yang peduli pada masa depan pariwisata Bali. Masa depan yang hanya bisa kita jaga jika kita bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Korupsi bukanlah masalah yang jauh dari hari-hari kita. Ia bisa muncul dalam bentuk sekilas kebaikan yang tampak biasa, sebuah paket wisata gratis dari penyelenggaraan event, sebuah undangan makan siang dari vendor, atau aturan tak tertulis untuk menunjuk kenalan sebagai penyedia jasa. Contoh-contoh kecil ini bila dibiarkan akan merusak kepercayaan publik dan merugikan masyarakat. Karena ini saya ingin menegaskan Dinas Pariwisata Provinsi Bali menerapkan prinsip nol toleransi terhadap korupsi. Saya ingin memberi beberapa gambaran nyata yang mungkin mudah dikenali. Misalnya, ada pegawai yang menerima hadiah dari pengelola festival yang sedang mengurus izin. Sikap yang benar adalah menolak bila hadiah itu mempengaruhi tugas. Atau bila sudah diterima, segera laporkan agar diputuskan secara resmi. Contoh lain, memilih penyedia merchandise atau event organizer hanya karena teman dekat, tanpa proses penawaran yang terdokumentasi, ini membuka peluang kecurangan. Oleh karena itu, setiap pengadaan harus melalui mekanisme yang jelas, dokumen penawaran, notulen rapat, dan keputusan tertulis. Terkadang penyalahgunaan juga terjadi karena pengelolaan anggaran, memindahkan anggaran promosi ke rekening pihak ketiga tanpa dasar kontrak yang valid, atau memasukkan biaya fiktif ke laporan pertanggungjawaban. Itu adalah pelanggaran serius. Simpanlah selalu bukti transaksi, invoice, kwitansi, kontrak, dan pastikan semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Jangan pernah menggoda diri untuk memudahkan pencairan dengan cara yang melanggar aturan. Jika rekan kita memiliki usaha travel dan kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan pemberian dukungan promosi kepada usaha sendiri, langkah yang tepat adalah mundur sementara dari proses tersebut dan melaporkan situasi itu ke atasan. Demikian pula, semua sponsorship yang masuk untuk festival atau kegiatan harus dicatat dan memiliki perjanjian tertulis agar transparan bagi publik. Sebagai sekretaris dinas, saya berjanji memimpin dengan memberi contoh. Saya akan melaporkan potensi konflik kepentingan saya sendiri, mengikuti prosedur pengadaan, dan mendukung audit serta pengawasan. Saya juga menegaskan bahwa pelapor yang bertindak dengan itikat baik akan mendapatkan perlindungan. Bila ada bukti penyalahgunaan kewenangan, tindakan tegas akan kami ambil sesuai peraturan tanpa pandang bulu. Kepada seluruh rekan, saya mengajak langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita lakukan. Tolak atau laporkan hadiah yang berpotensi memenuhi tugas. Dokumentasikan setiap proses pengadaan, simpan semua bukti transaksi.